Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama amarta bis-salati alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tuhibbu an yusalla alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kama tambagi salatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayahanda Haji Matius Hamra, Ibunda Mujiastuti, anak, menantu, cucu, keturunan beliau, semoga semua dalam penjagaan Allah, amin, dalam kasih sayang Allah, menjadi keluarga min ahli taqwa, amin, bahagia dunia sampai surganya Allah. Para masyayikh, para guru, tadi kita sudah dibimbing bersama membaca, menghatamkan Al-Quran. Ustaz Haji Muhammad Madinah Al-Hafidh, para imam, ayahanda, ibunda, pengurus PKM Alhamdulillah, dan semua yang dimuliakan oleh Allah. Kebahagiaan kita ketika Allah bimbing, Allah beri kesempatan kita terus bersama dengan Allah. Kita tidak dijauhkan dari Allah. Mungkin kita berusaha mendekat, tapi tidak bisa. Terhijab. Maka berbahagialah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kalau sudah hidayah Allah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. La mani alima aqaita wa la mu'ya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad wa la radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah. Maka berbaik sangkalah kepada Allah. Ana inda dhanni abdi. Cara Allah mendekatkan kita kepadanya dengan berbagai cara yang Allah mau, yang Allah kehendaki. Ada orang yang lalai, ada orang yang malas, ada orang yang belum tertarik beribadah kepada Allah. Kadang didatangkan ujian kepadanya. Ada masalah rumah tangga, ada masalah usaha, ada masalah kerjaan, ada masalah kesehatan, ada saja. Tapi itu semua hikmahnya supaya kita kembali kepada Allah. Inilah kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka berbaik sangka. Kalau dikasih nikmat pasti senang semuanya. Pertanyaannya, adakah kita yang senang memandang ada kebaikan di balik musibah, di balik sesuatu yang kita tidak sukai? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, Annallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau sudah suka kepada seorang hamba, Allah berikan ujian kepadanya. Untuk apa? Supaya dia mendekat kepada Allah, dibukakan jalan oleh Allah. Maka siapa yang punya niat, teruslah pasang niatnya.
Siapa yang punya keinginan untuk hidupnya menjadi lebih baik, keadaannya berubah, ikuti jalannya, jalannya Allah. Nanti Allah bukakan untuk kita jalan-jalan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada kesungguhan, Allah akan buka. Berapa banyak orang yang terpuruk, yang hina menjadi mulia, orang yang terpuruk diangkat derajatnya oleh Allah, orang miskin dilimpahkan kekayaan oleh Allah, orang biasa kemudian menjadi orang terhormat karena dia bersama dengan Allah. Sebaliknya ada juga enggak ibadah, enggak taat kok sukses. Namanya muntaber, munafik tapi berhasil. Menurut manusia. Menurut siapa? Manusia. Menurut manusia dia berhasil, pangkatnya tinggi, jabatannya hebat, kelihatannya keren semua. Tapi makin jauh dia dari Allah. Hati-hati dengan istidraj. Seolah dia mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi sesungguhnya dia dibuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah, ini yang tidak kita inginkan. Dari tadi saya duduk di pojok sana. Insya Allah bayangan saya dan doa harapan saya, Masjid Al-Hamra ini insya Allah menjadi masjid model buat kaum muslimin. Amin. Tempatnya nyaman dengan bangunan yang indah, dengan pengurus yang ikhlas berjuang mencari ridha Allah, dengan harta yang dicurahkan untuk memakmurkan masjid ini, dengan kegiatan-kegiatan khatmul Quran, kegiatan kajian ilmiah, kegiatan zikir, salat berjamaah yang terus dijaga. Sengaja dipilihkan imam-imam yang hafal Al-Quran, dengan muadzin yang suaranya indah. Dibuat menjadi nyaman kita berada di sini, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah. Apalagi dengan simbol warna putih yang ada di sini, cahaya Allah insya Allah akan bertebaran dari Alhamdulillah. Hidayah Allah akan Allah hadirkan dari tempat ini. Apalagi dengan khatmul Quran. Saya tadi teringat suatu saat saya dimarahi oleh guru saya. Ya, dimarahi betul. Ngurus pesantren di Depok, yatim duafa. Laporan yang terdengar, anak-anak banyak yang kabur. Anak-anak ada yang mengambil barang tetangga. Anak-anak tidak sholat berjamaah. Anak-anak tidak masuk ke dalam ruang, liar mereka. Dan guru saya bilang, apa pesantrenmu itu? Gersam. Terpukul. Guru saya yang marah. Gimana rasanya seorang murid dimarahi oleh guru? Langsung saya minta nasihat. Ya guru, saya lalai, saya malas, saya kurang perhatian. Mohon nasihati saya. Apa yang harus saya lakukan? Langsung sang guru mengatakan, khatamkan Al-Quran di pesantren. Khatamkan Al-Quran, rutinkan khatam Al-Quran. Alhamdulillah. Sejak itu pulang dengan rasa muka saya yang malu di hadapan sang guru. Balik ke pesantren, langsung saya panggil yang lain, ayo bikin khataman Al-Quran. Khatam Al-Quran. Langsung mulai sejak saat itu alhamdulillah, mulai anak-anak dibuat semakin sungguh-sungguh. Bahkan anak-anak kami sekarang ada yang setoran masih hafalan Al-Quran 30 juz. Ada yang melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Ada yang melanjutkan kuliah belajar di Darul Hadith Taman di Tarim, Hadramaut Yaman, dan sebagainya. Berhasil memang belum, tapi rasa tenang diberikan oleh Allah.
Maka khatam Al-Quran yang tadi sudah kita lakukan, insya Allah memberikan cahaya untuk kita semuanya. Cahaya. Dan sepakat para imam, afdalul dzikri qiraatul Quran. Seutama zikir adalah membaca Al-Quran. Ini udah cukup ya. Habis ini tutup, kita makan-makan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, sami'na anna afdhala dzikri qiraatul Qur'an idza 'amila bih. Kami telah mendengar bahwa seutama-utama zikir adalah membaca Al-Quran. Dengan apa? Dia mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar, ayah bunda ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membaca dengan baik dan benar, dengan tajwid, membaca kepada guru-guru yang sanadnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini perlu buat kita, maaf buat semua, buat diri saya dan semua kita, belajarlah kepada guru-guru Al-Quran yang sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bacaan kita adalah bacaan yang pernah didengar oleh guru kita dari gurunya, guru dari gurunya, guru dari gurunya, guru dari tabi'in, dari tabi'it tabi'in, dari tabi'it tabi'in kepada tabi'in, pernah didengar dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerima dari malaikat Jibril, dan Al-Quran adalah kalamullah. Yang kita baca kalamullah, yang kita baca bukan menurut karangan kita, bukan menurut kita, tapi apa yang pernah diajarkan. Membaca, sibuk, gak boleh berhenti belajar Al-Quran. Jadi kalau hari ini bacaan khatam 1 tahun yang lalu, dari 1 tahun yang lalu sampai sekarang khatam, maka insya Allah mulai saat ini kita azamkan, bukan 1 tahun lagi, setiap bulan. Insya Allah setiap bulan kita khatam. Amin. Tapi kalau lihat wajah-wajahnya ini, insya Allah nggak 1 bulan juga bisa khatam. Lihat wajahnya, sekali duduk bisa 3 juz. Jus apa? Nah, itu saya dikomplain kemarin. Saya share flyer dari sini. Ustadz, itu tulisannya jus apa jus? Coba diperiksa. Jus atau jus? Ya, coba dilihat di flyer. Ya. Semua yang dimuliakan oleh Allah. Baik, sebelum kita berdoa, bahagialah kita. Kalau bahasa kita, kalau perlu digiring oleh Allah, didorong oleh Allah. Kalau kita masih berat juga, bahasa kami orang Depok, dijorogin. Tahu dijorogin? Didorong dengan keras untuk apa? Supaya kembali kepada Allah. Ada jalannya buat kita. Salah satu jalannya rajin-rajin ke Alhamdulillah ini, bertemu dengan guru-guru kita, para masyayikh kita. Atau kalaupun apa yang kita hadapi dalam hidup ini, baik sangkalah Allah punya kehendak yang baik terhadap kita. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan hanya meratapi nasib, jangan hanya berangan-angan, jangan hanya memandang orang lain, kok dia bisa, kok dia sukses, kok dia hebat, kemudian yang ada hanya iri hati saja, membacain orang lain. Naik mobil bagus, mobil dari mana? Punya rumah baru, kita yang meriang. Jangan-jangan dia punya bini baru, kita masuk rumah sakit. Kalau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sangka, ayo bersama. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi kita. Terakhir kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6, kaitan dengan wudu sebelum salat kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ila akhir ayat.
Ini yang menjadi muhasabah kita ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah. Orang Islam kalau sholat wudu dulu, maka perhatikan wudu kita. Bagaimana sahnya sholat kalau wudunya tidak sah? Dan kita dianjurkan banyak-banyak, sering-sering berwudu. Hatta bukan sholat sekalipun, jaga wudu, mau bepergian wudu, naik pesawat wudu, mau perjalanan jauh wudu, hatta mau tidur sekalipun, walaupun nanti batal ketika tidurnya, menjelang tidurnya itulah yang dia berwudu. Lagian tidak ada orang tidur kemudian wudu. Masa lagi tidur wudu? Wudunya sebelum tidur. Jadi nggak usah protes, ngapain wudu mau tidur, wudunya sebelum tidur. Kemudian ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu mendatangkan cahaya. Cahaya. Dulu saya 1 tahun lebih berkantor di Pelindo, di LSM, Pemberdayaan Ekonomi Nelayan. Jadi udah lama saya main produk tersebut. Dari Depok naik motor. Alhamdulillah, asap mulai terhirup, debu ini muka jerawat semua. Walaupun tetap bersyukur, langit tanpa bintang sepi, muka tanpa jerawat bagus, jerawat banyak, hitam. Alhamdulillah, guru saya cuma mengingatkan, antum jaga wudu. Alhamdulillah, jerawatnya hilang. Kalau mukanya dari dulu ya begini-begini aja. Ya memang begini, alhamdulillah. Ya, ganti wajah. Wudu bikin sehat juga. Orang wudu menambah cahaya. Orang wudu punya semangat kebaikan. Tidak mungkin orang lagi wudu maksiat. Kalau kita bersentuhan bukan dengan mahram saja, kita mengatakan ikut Imam Syafi'i berdasarkan Rasulullah SAW katanya batal wudunya. Gimana kita mau nyentuh yang bukan mahram? Gimana maaf sampai ciuman? Gimana sampai melakukan hubungan? Ngeri kalau kita baca berita hari ini, anak bisa selingkuh sama mertua. Gak usah disebut. Anak dengan ibu. Apalagi anak dengan ibu. Ngeri. Saya tersentak kemarin ketika perjalanan pulang dari Kalimantan ke Jakarta, lihat berita. Ya Allah, sudah sedemikian parahnya kehidupan ini. Anak-anak TK diperkosa oleh anak-anak SD kakak kelasnya. Bahkan yang lebih menjijikkan adalah ada pasangan LGBT mengangkat anak yang dia angkat dia sodomi, anak yang dia angkat dia jual. Berkali lipat apa yang dia lakukan, masih mau dibela, masih mau dibilang katakan hak asasi manusia. Apakah kita membolehkan orang-orang yang seperti ini? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada petunjuk ke Allah, mau kemana kita menjalani hidup ini? Berat, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana kita menjaga anak-anak kita? Kita saja tidak mampu mengawasi mereka, memperhatikan mereka 24 jam. Kita nggak bisa. Itu yang masih ada di depan mata kita, tinggal serumah dengan kita. Setiap hari kita bertemu, kita tidak mampu mengawasinya. Bagaimana dengan yang tidak bersama dengan kita? Ajarkan wudu, setidaknya menjadi rem buat kita dari maksiat-maksiat kita. Bagian tidak ada orang mau berzina wudu dulu. Ayo kita wudu dulu. Sudah wudu, sebelum mulai kita baca ta'awudz dan kita mulai dengan basmalah. Orang berzikir insya Allah dalam ketaatan, mengingat menyebut Allah untuk kebaikan, maka nggak pantas pakai nama Allah kok buat menipu.
Menyebut nama Allah kok buat maksiat, nggak pas, nggak pantas. Menyebut Allah hendaklah membuat kita semakin mendekat kepada Allah, membuat kita semakin rindu kepada Allah. Maka bukan lagi urusan dunia, yang ada kebahagiaan bersama dengan Allah. Dan kita yakin kalau Allah sudah rindu, apa yang Allah nggak beri buat kita? Ayah bunda wudu. Nah, dalam ayat tadi diingat, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Yang nempel dengan wajah ada mata, mudah-mudahan mata ini terjaga. Yang nempel dengan ada mulut di sini di wajah kita, mudah-mudahan lisan kita menjadi lisan yang terjaga. Ada telinga juga, mudah-mudahan pendengaran kita yang terjaga. Wajah, simbol disebut wajah, artinya semuanya, bukan hanya wajahnya saja. Tangan, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian, mudah-mudahan tangan yang diwudukkan ini terus berzikir kepada Allah, produktif dalam amal soleh, melakukan kebaikan, dia terhindar dari keburukan, tidak menyentuh, tidak mengambil yang bukan mahramnya, dia tidak akan mengambil yang bukan haknya, dia tidak menandatangani yang bukan seharusnya. Diingatkan terus, hatinya terus berzikir, lisannya berzikir, tangannya pun akhirnya berzikir. Wamsahu biruusikum, usap sebagian kepala. Orang suka bilang, mikir tuh begini ya, pokoknya orang sering pegang kepala, pusing-pusing begitu ya. Walaupun ahli hikmah mengatakan akal itu dari hati. Ya, maka yang dimuliakan oleh Allah, kalau simbolnya itu adalah pikiran, dibersihkan dengan wudhu supaya pikiran kita terarah, pikiran kita terjaga, yang baik-baik, banyak pikiran yang positif daripada yang negatifnya. Lalu kaki, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan mata kaki. Untuk apa? Supaya kaki ini senang diajak kebaikan. Kalau untuk kebaikan mudah langkah kakinya, nggak berat dia. Tapi kalau buat kemaksiatan terjaga dia. Kalau perlu nggak bergerak, nggak apa-apa, asalkan dia selamat dari keburukan itu. Kalau yang dimuliakan oleh Allah, maka zikir ini kemana-mana. Dari hati membawa pikiran yang positif, dari hati membawa amal-amal yang produktif dan manfaat, dari hati membuat lisan yang terjaga, bicara baik, bicara benar, bicara yang memotivasi dalam kebaikan, dari hati kepada kaki, kakinya untuk apa? Supaya kakinya senang melakukan kebaikan, karena nanti dia akan bersaksi, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Baik ayah bunda, sesaat kita berzikir. Tidak apa-apa, ini agak lebih siang dari biasanya ya. Insya Allah sampai jam 12. Allahu Akbar, kita berzikir sesaat ya. Kalau pegel-pegel boleh selonjoran-selonjoran di sini ya. Kita nikmati sesaat, kita berdoa kepada Allah dengan kesungguhan. Ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah, nggak usah lihat jam, nggak usah tengok-tengok teman-teman ya, sama-sama kita nikmati, bahkan pejamkan sesaat saja pandangan mata kita, tutup dulu, pandangan batin hidupkan. Kemudian apa? Kita berzikirnya boleh jahar, keluarkan saja. Kita kalau karaoke aja sungguh-sungguh, pegang mic-nya aja ya, pegang mic-nya aja udah uratnya kencang, semangat ekspresif dia. Itu karaoke. Masa zikir gak begitu? Kalau zikir kenapa jadi malah? Nikmatkan bersama dengan Allah, bahagia kita. Kemudian yang dimuliakan oleh Allah, yakinlah setiap doa kita didengar. Apalagi tadi kita menghatamkan Al-Quran. Tadi disebutkan 60.000 malaikat. Malaikat banyak hadir bersama dengan kita. Mereka aminkan doa-doa kita. Nah,
Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah berkahi, dan kita doakan putri dan putra dari Ayahanda Haji Matius yang insya Allah terus melanjutkan pendidikan, ya baik yang di dalam negeri maupun luar negeri, yang di pesantren dimanapun insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dalam kemuliaan, dan insya Allah terus melanjutkan perjuangan beliau, dan terus masjid ini makin makmur. Perlu diingat kalau hari ini beliau yang Masya Allah dengan keikhlasannya menyokong, mendukung semua kegiatan di masjid ini, kita juga jangan kalah dengan beliau. Apa yang kita bisa? Kalau bisa dengan harta, ayo kita tumpahkan harta kita di sini. Kalau harta kita tidak, kita punya tenaga kita gunakan di sini. Kalau tenaga tidak, punya ilmu, dengan ilmu kita. Kalau tidak, dengan semangat kita, paling tidak ayolah menjadi jamaah makmurkan masjid ini. Kemudian doakan dengan tulus, dengan ikhlas. Ini menjadi masjid percontohan. Ini menjadi masjid model. Ini menjadi masjid yang insya Allah akan menebarkan cahaya. Insya Allah kita ikut di dalamnya. Jangan cuma jadi penonton di luar. Rame ya. Banyak masa banyak ikutlah, ambil bagian kita di situ, ikutlah terlibat, insya Allah Allah berkahi kita semuanya. Baik, saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang belum niat iktikaf tadi lupa, niatlah beriktikaf